Nah, ini soal asli yang kemarin keluar di ujian UTBK 2025 ya. Kita akan bahas 20 soal dan kalian wajib bisa. Kalau besok model seperti ini keluar lagi, kalian udah siap. Oke, untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 udah kita bahas di part yang pertama ya. Sekarang kita masuk part yang kedua. Kita mulai dari nomor 6. Kita akan bahas nomor 6 sampai dengan nomor 11 ya. Dan wajib kalian kuasai. Oke, di sini diberikan teks. Satu teks ini dipakai untuk 3 soal ya. Jadi untuk nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6 dulu ya. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di 2 titik berbeda, yaitu titiknya adalah K, A, B, dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih besar D, nilai A sama dengan berapa? Nah, di sini kan ada 2 grafik ya, teman-teman. Namanya adalah parabola ya. Karena koefisien X kuadratnya itu positif, 2 kan positif ya, maka grafiknya terbuka ke atas. Kemudian yang ini juga terbuka ke atas. Jadi kalau kita gambarkan, fx-nya itu grafiknya misalkan seperti ini. Kemudian gx itu misalkan grafiknya seperti ini. Nah, yang ini adalah fx ya, grafik fungsi fx itu adalah yang merah. Kemudian yang biru ini adalah grafik fungsi gx. Jadi masing-masing itu berpotongan di 2 titik yang berbeda, yaitu titik ini dan titik ini, memotong di 2 titik yang berbeda. Kemudian garis M melalui kedua titik tersebut, berarti kita tarik garis lurus ya. Kemudian yang hijau ini adalah garis M ya. Jadi garis M ini juga melalui kedua titik tersebut. Jadi masing-masing ketiga grafik itu melalui 2 titik yang sama. Nah, misalkan titiknya ini adalah titik K, kemudian yang kedua titiknya adalah titik L. Nah, sekarang logikanya gini. Fx dan Gx itu mempunyai titik potong yang sama. Artinya bahwa Fx itu sama dengan Gx ketika memotong di 2 titik. Nah, Fx-nya kan ini, kemudian Gx-nya ini. Tinggal kita tuliskan di sini. Fx-nya adalah 2x kuadrat, kemudian dikurangi dengan x, dikurangi 1, akan sama dengan Gx, yaitu x kuadrat min 3x plus 7. Kemudian yang di ruas kanan ini kita pindah ke ruas kiri. Yang x kuadrat sama x kuadrat kita kelompokkan ya. Nah, x kuadrat ini kalau nggak ada angkanya kan 1, ya kan? 1 itu kan positif, kalau pindah ruas jadinya negatif 1. Di sini sudah ada 2 kurangi 1 berarti tinggal 1 saja atau tinggal x kuadrat aja ya. 2x kuadrat dikurangi 1x kuadrat itu tinggal x kuadrat. Kemudian di sini min 3x, di sini min x, min 3x kalau pindah ke kiri jadinya plus 3. Plus 3 min 1 jadinya adalah plus 2x ya. Kemudian plus 7 pindah ruas jadinya min 7 min 1 berarti jadinya min 8 sama dengan 0 karena ruas kanan pindah ke kiri semua. Nah, ini kan jadinya persamaan kuadrat. Caranya gimana? Oke, caranya difaktorkan. Nah, caranya buat 2 kurung sama dengan 0. Nah, caranya masih ingat ya caranya di SMP udah pernah diajarkan ya. X kuadrat itu artinya adalah X kali X ya. Jadi depan kali depan, X kali X itu hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian angka berapakah jika dikalikan hasilnya min 8, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 2. Ya udah pasti adalah plus 4 sama min 2. Plus 4 kali min 2 itu min 8. Plus 4 kurangi 2 itu plus 2. Kan cocok ya. Kalau gitu X-nya pembuat nolnya ini lawannya plus 4 adalah min 4. Ya kan? Kalau X-nya ini kita ganti min 4. Min 4 tambah 4 kan 0. 0 kali berapapun di sini hasilnya akan sama dengan 0 ini. Ya kan? Oke. Atau yang kedua, X-nya sama dengan lawannya min 2 adalah 2. Kalau X-nya kita ganti 2, 2 kurangi 2 kan 0. 0 kali berapapun hasilnya juga 0. Oh, artinya X-nya ada 2. Bisa min 4, bisa 2. Oke, sekarang kalau X-nya kita ganti dengan min 4, berapakah nilai Y-nya? Yang namanya titik kan X, Y kan?
Nah, yaitu apa? Yaitu boleh yang Gx ini boleh, yang Fx ini juga boleh namanya Y ya. Jadi Fx, Gx, Hx itu sama halnya dengan Y. Oke, kita masukkan ke yang Gx aja ya. Jadi X-nya ini kita ganti dengan angka min 4 ya. Min 4 kuadrat itu min 4 kali 4, min 4 kali min 4 nilainya 16. Kemudian min 3 kali min 4 itu negatif kali negatif positif 12. Kemudian di sini plus 7. Tinggal kita jumlahkan 28 tambah 7 berarti 35. Oke, berarti nilai Y-nya 35. Oke, sekarang kalau X-nya kita ganti 2, berarti X-nya kalau kita ganti 2, berarti nilai Y-nya sama dengan 2 kuadrat berapa? 4 ya. Kemudian dikurangi 3 kali 2, berarti dikurangi 6, ditambah dengan 7. 4 kurangi 6 min 2 tambah 7 berarti 5. Nah, jadinya udah ketemu nih titiknya ya. Yang namanya titik ya teman-teman harus tahu, yang namanya titik itu udah pasti X, Y. Berarti X itu yang depan, Y itu yang belakang. Berarti yang depan di sini kan A sama C. Berarti ini ganti posisi X. Kemudian yang belakang itu B sama D itu adalah posisi Y-nya. Jadi yang belakang ini adalah Y, yang depan adalah X. Nah, di sini nilai B-nya lebih besar D. Sama-sama yang belakang. Yang belakang itu ada 2 macam, bisa 35, bisa 5. Tapi yang besar itu harus B, karena B-nya harus lebih besar dari D. Berarti 35 sama 5 itu kan besar 35. Oh, berarti 35 itu yang sebagai B-nya, ya kan? Ini loh syaratnya. Kemudian yang 5 itu sebagai D-nya. Nah, kalau B-nya 35 kan pasangannya sama A. Berarti kalau yang 35 itu B, berarti yang A atau X-nya ini adalah min 4. Berarti yang A ini adalah min 4. Kemudian kalau D-nya 5, maka pasangannya D adalah C. Berarti yang ini adalah C. Jadi A-nya min 4, C-nya 2, B-nya 35, D-nya 5. Kalau kita tuliskan titik K itu berarti sama dengan A, B. A-nya adalah min 4, B. B-nya adalah 35. Kemudian titik L itu C, D. C-nya adalah 2, D-nya adalah 5. Oke, jadi pertanyaannya apa di sini? Oke, yang ditanyakan di sini adalah nilai A sama dengan ya. Berarti A itu ya negatif 4 ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang lanjut soal nomor 7, masih sama dengan soal yang pertama tadi. Kan K-nya tadi udah ketemu, nilai A-nya adalah min 4,35, kemudian yang sini adalah 2,5 ya. Yang ditanyakan adalah gradien garis M ya. Oke, gradien teman-teman masih ingat ya, gradien itu rumusnya adalah Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Oke, tinggal kita masukkan aja angkanya ya. Y2 itu boleh 5. 5 ini sebagai Y2 berarti boleh ya 5. Kemudian dikurangi Y1. Y1-nya berarti yang ini 35. Kemudian dibagi dengan X2. X2-nya adalah 2 ya, berarti 2 dikurangi dengan X1. X1-nya adalah min 4 ya, 2 dikurangi min 4. Nilainya sama dengan 5 kurangi 35 itu berarti min 30 dibagi dengan 2 dikurangi min 4. Negatif ketemu negatif itu jadinya positif ya, jadinya 2 tambah 4 itu 6. Nilainya sama dengan min 30 bagi 6 itu berarti min 5. Jadi gradiennya adalah min 5. Nomor 8 masih menggunakan teks yang sama ya. Kalau ini yang ditanyakan jika garis Y sama dengan PX plus Q tegak lurus ya. Di sini ada kata tegak lurus pada garis M dan melalui titik 1,1 nilai P tambah Q sama dengan. Yuk, teman-teman harus ingat rumus persamaan garis yang diketahui gradien dan titiknya. Ini titiknya adalah X1, Y1 ya. Jadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M. M itu gradien ya. M kali X min X1. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, X1 Y1-nya sudah ada, tinggal kita tulis saja di sini berarti Y dikurangi dengan Y1. Y1-nya nilainya 1 sama dengan
M-nya belum kita cari, nanti kita cari ya. X dikurangi dengan X1, X1-nya adalah 1. Nah, sekarang kita cari gradien yang ditanyakan ini ya. Di sini katanya tegak lurus, padahal garis M ya, gradien dari garis M, gradien garis M itu tadi ketemu berapa? Ketemu min 5 ya. Min 5 di nomor 7 tadi kan ketemunya min 5. Nah, karena di sini adalah tegak lurus ya, tegak lurus, itu berarti artinya gradien yang ditanyakan itu saling berlawanan dan berkebalikan. Jadi gradien yang ditanyakan itu ya, gradien yang ditanyakan itu adalah lawannya negatif adalah positif. 5 itu kalau dibalik jadinya 1/5 ya. Jadi lawannya negatif itu adalah positif. 5 itu kan samanya dengan 5/1. Kalau kita balik menjadi 1/5. Jadi gradien yang ditanyakan itu adalah 1/5 karena di sini tegak lurus. M-nya atau gradien yang ditanyakan adalah 1/5. Oke, sekarang tinggal kita uraikan, berarti Y min 1 sama dengan 1/5 kali X ya 1/5 X, kemudian 1/5 kali min 1 ya min 1/5. Kemudian min 1-nya ini kita pindah ruas kanan ya, berarti Y sama dengan 1/5 X min 1/5 min 1, kalau pindah ruas jadinya plus 1. 1 itu sama hanya dengan 5/5. 5/5 kan 1. Oke, berarti nilai Y-nya sama dengan 1/5 X min 1 tambah 5 itu berarti 4/5 ya kan? Nah, di sini artinya nilai P-nya ya. Jadi nilai P-nya itu adalah 1/5, itu adalah nilai P-nya sesuai dengan yang di sini ya. PX berarti 1/5 X itu P-nya 1/5, kemudian plus Q berarti yang belakang ini adalah Q-nya. Terus yang ditanyakan di sini adalah P plus Q, berarti tinggal kita jumlahkan aja. P plus Q sama dengan 1/5 ditambah 4/5. Nilainya sama dengan 5/5. 5/5 berarti nilainya 1. Kalau gitu jawabannya adalah yang E. Oke, informasi terlebih dahulu, saat ini masih berlangsung simulasi nasional UTBK SNPT 2026 dan disediakan kuota gratisnya 10.000. Teman-teman sering cek akunnya ya, nanti kalau ada tryout gratis lagi teman-teman bisa ikutan. Nah, buat kalian yang belum buat akun silakan buat akun dulu di sini ya, utbk.eduvi.id. Silakan teman-teman coba kerjakan soal-soalnya di sini. Ini ada 7 subtes, kemudian jumlah soalnya, ini durasi waktu, kemudian sisa pengerjaan. Oke, kita coba mulai tes ya, kita simulasi dulu. Ini yang pertama adalah penalaran umum, jumlah soalnya ada 15 ya. Kemudian di bagian atas ini ada waktu hitung mundurnya. Kalau udah selesai, teman-teman bisa lanjut ke subtes yang berikutnya dan ini gratis. Oke, teman-teman silakan coba sendiri ya. Daftarnya di sini utbk.eduvi.id. Oke, sekarang kita lanjut ke teks yang kedua ya, untuk nomor 9, 10, dan 11. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Jarak antara titik M dan KL sama dengan berapa? Oke, gampang nih. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik M itu berarti yang atas ini, ke garis KL. KL itu berarti yang bawah ini. Berarti nanti harus tegak lurus dengan KL ya. Dari titik M ini ditarik garis lurus. Oke, kita tarik garis lurus dari M sampai dengan garis KL. Dan di sini harus tegak lurus ya. Wajib tegak lurus. Nah, ini sama halnya dengan tinggi segitiga ya kan. Kalau alasnya KL berarti tingginya adalah M sampai garis KL yang tegak lurus ini. Oke, kita misalkan garis ini adalah T ya, atau tinggi segitiga, misalkan T. Berapakah nilai T-nya? Nah, di sini ada titik ya, teman-teman. Ini titiknya adalah M-nya 6,8, K-nya 2,3, L-nya 8,3. Ini artinya adalah koordinat kartesius ya. Jadi kalau ada koordinat kartesius ya, yang ke kanan itu adalah sumbu X, yang ke atas adalah sumbu Y. Jadi yang namanya titik itu adalah X, Y. Nah, yang tegak ya, yang vertikal ini kan sama hanya dengan Y. Berarti Y itu yang belakang. Kalau gitu kita lihat yang belakang. Yang belakang ini 8,
Kemudian sampai yang bawah itu Y-nya 3, boleh pakai yang kanan, boleh pakai yang kiri juga boleh. Maka nilai T-nya itu sama dengan 8, kemudian dikurangi 3. Jadi selisihnya ya, jadi T-nya itu sama dengan 5. Ya, jadi tingginya di sini adalah 5. Atau jarak titik M ke garis KL itu adalah 5. Kalau gitu jawabannya udah ketemu dong, yaitu D, ya kan? Nah sekarang kalau ditanyakan berapakah alasnya, ya kan? Alas itu kan horizontal. Kalau horizontal itu berarti sama dengan sumbu X. X itu kan yang depan, berarti tinggal kita selisihkan aja. Yang depan ini 2, yang depan ini 8. Berarti selisihnya berapa? Untuk mencari alas, misalkan kita kasih huruf A ya. Alas itu berarti sama dengan yang besar itu adalah 8 dikurangi yang kecil itu 2. Berarti A sama dengan 8 kurangi 2, 6. Oh berarti alasnya sama dengan 6. Nah sekarang kita lihat soal nomor 10. Nah nomor 10 ini yang ditanyakan ternyata adalah luas daerah segitiga KLM. Tadi udah ketemu ya, tingginya sama dengan 5, kemudian alasnya sama dengan 6. Tinggal masukkan ke rumusnya aja. Rumus luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah kali 6 kali 5. 6 bagi 2, 3 kali 5 berarti 15. Oh ternyata jawabannya yang B. Oke lanjut nomor 11 ya. Sekarang yang ditanyakan adalah tinggi limas. Nah tadi kan limas itu volumenya 30 ya. Volume limas rumusnya apa teman-teman masih ingat ya? Rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini volumenya kan sudah ada ya 30, berarti V-nya ini kita ganti dengan 30 sama dengan 1/3 kali luas alasnya. Alasnya tadi kan segitiga ya. Ketemu berapa tadi nomor 10? Ketemunya 15 kan? Ya, 15 itu adalah luas segitiga atau luas alasnya. Kemudian dikalikan dengan tingginya berapa. Nah, tinggi itu yang ditanyakan. Oke, berarti 30 sama dengan 15 bagi 3 kan 5. 5 kali T. Kalau gitu tingginya sama dengan 30 bagi 5 yaitu 6. Oke, ternyata jawabannya angkanya bulat semua ya. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman untuk soal nomor 12, 13 dan seterusnya akan kita bahas di part yang ketiga ya. Oke, selamat belajar, mudah-mudahan sukses masuk PTN yang dicita-citakan. Amin.